ya Tuhan kami, Engkau yang terus memimpin kami di dalam kami berbakti kepadamu. Yang hari ini Engkau telah pakai anak-anak muda kami untuk melayani kami. Dan kami melihat bagaimana kuasa dan kasih-Mu begitu luar biasa memakai kami, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba saat kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau tolonglah kami, tenangkan hati dan pikiran kami, untuk kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami membawa jiwa seorang murid yang siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Dan biarlah seperti seorang murid yang belajar akan firman Tuhan dan bagaimana menerapkannya setelah mengisi hati dan pikirannya dengan apa yang diajarkan ya Tuhan kami. Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, kiranya Engkau teruslah yang berkarya dalam setiap kami. Pakailah dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau sendirilah yang menyatakan firman-Mu dengan kuasa, kasih, dan Kau tolong hamba-Mu bagaimana hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Engkau berikan hikmat, Engkau yang mengurapi bagaimana hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Ya, hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan memulai dari kata didiklah, artinya ada sebuah perintah yang diperintahkannya kepada pendidik. Siapakah pendidik ini? Apakah dia adalah lause, guru sekolah minggu yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mendidik anak muda ini? Atau mungkin juga adalah guru yang hampir tiap hari mengajar anak-anak untuk mendidik anak ini? Ataukah seorang pengasuh yang kita bayar mahal untuk mendidik anak ini? Atau mungkin tetangga kita yang dipercayakan untuk mendidik anak muda ini untuk berjalan dengan jalan yang sepatutnya, di mana pada masa tuanya dia boleh tetap berjalan di dalam jalan itu. Apakah itu? Secara umum kita bisa melibatkan orang-orang sekitar, tetapi tetap saja kalau kita lihat konteks daripada ayat secara paralel, ini bicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Jadi tanggung jawab yang terbesar di sini adalah orang tua untuk bagaimana mendidik anak-anak. Saya ingat ada sebuah kesaksian, ada sebuah keluarga di mana dia membawa 7 anaknya dari Tiongkok datang ke Indonesia. Dia orang Indonesia tadinya, orang Tionghoa Indonesia, tapi karena kemudian nikah sama orang Tionghoa di Tiongkok sana, dibawa ke Tiongkok. Nah, rupanya di Tiongkok sana suaminya meninggal dunia. Nah, karena kehidupan di Tiongkok pada saat itu sangat susah, maka dia membawa 7 anaknya pergi ke Surabaya. Ya, kemudian karena dia tidak mempunyai keuangan yang cukup, dia asal pilih sebuah rumah untuk dia tinggal. Tetapi tak kala dia melihat situasi atau lingkungan di tempat di mana dia tinggal itu adalah satu lingkungan yang kurang baik menurut pandangannya, maka walaupun dia susah sesusahnya, dia tetap berusaha untuk menyewa rumah yang dia anggap ada satu lingkungan yang jauh lebih baik
untuk ketujuh anaknya, dan kita kemudian tahu bahwa 7 anaknya ini kemudian hampir semuanya jadi hamba Tuhan, ya, hampir semuanya menjadi hamba Tuhan. Dan yang terkenal banyak yang kita ketahui di situ ada Pak Caleb Tong, Stephen Tong, Joseph Tong, dan yang lain-lainnya. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi si ibu haruslah yang berpikir sedemikian rupa untuk anaknya mendapat lingkungan yang baik. Nah, hari ini kita mau melihat bahwa firman Tuhan katakan didiklah. Ini satu perintah kepada siapa yang terutama untuk mendidik anak. Yang terutama perintah ini ditujukan kepada orang tua untuk mendidik anaknya. Didiklah anakmu. Anak bicara tentang satu perkataan yang khusus di sini. Firman Tuhan memakai kata na'ar. Apa ini na'ar? Di dalam bahasa Ibrani itu anak-anak itu kalau dilihat tahapan-tahapan mereka itu dibagi kepada 7 sampai 8 tingkatan yang juga masih disebut anak-anak. Kalau di Indonesia mungkin kita tahu untuk ukuran anak-anak kita mungkin mengenalnya ada bayi, terus kemudian batita, balita, kemudian anak-anak, kemudian pra-remaja, remaja, kemudian pemuda. Ini kita semuanya kita sebut anak-anak. Demikian juga orang Yahudi, mereka sampai 8 tingkatan. Dan kata na'ar di sini, kata yang dipakai anak muda di sini adalah kata na'ar, adalah kata yang pada posisi yang ketujuh. Na'ar, anak muda. Ini adalah posisi anak-anak yang paling sulit untuk dididik. Jadi firman Tuhan memakai kata ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa mendidik anak itu tidak gampang. Apalagi na'ar. Na'ar ini adalah posisi di mana anak-anak itu memasuki masa puber, di mana mereka sedang cari identitas diri mereka, cari jati diri mereka, dan banyak hal mereka masih bingung yang membutuhkan didikan orang tua dengan harus lebih khusus lagi kepada mereka. Mereka di dalam situasi yang sulit pada saat ini. Mereka sedang cari identitas. Mereka mengalami masa-masa peningkatan hormon yang berbeda, kemudian pertumbuhan yang kemudian ada pertumbuhan yang sedemikian rupa berbeda dengan waktu dia anak-anak. Misalnya kata untuk anak gadis, mereka sudah masuk masa menstruasi. Ada masa-masa sulit yang dia harus hadapi, ada kesulitan tersendiri. Demikian juga anak-anak laki-laki, suaranya sudah berubah karena jakunnya sudah mulai tumbuh, suaranya sudah ngebas. Ada perubahan yang begitu rupa yang membuat dia ada kebingungan tersendiri. Belum lagi pengaruh-pengaruh hormon pertumbuhannya yang membuat dia masuk di dalam situasi-situasi yang sulit. Sehingga kadangkala pada masa-masa inilah orang tua sering berbenturan dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ya, termasuk saya juga. Kita nggak ngerti mereka. Sehingga kita sering menyalahkan mereka. Jadi di dalam posisi ini kita mendidik mereka, kita juga harus belajar bagaimana mendidik mereka. Kita harus tahu situasi mereka saat ini sulit. Mereka sedang terbentuk karakternya di masa-masa seperti itu, temperamennya dan lain sebagainya. Kita tidak lagi dapat mendidiknya di waktu kita masih dia kanak-kanak gitu. Kita harus belajar bagaimana situasi mereka. Kadang-kadang kita melihat bagaimana mereka tiba-tiba kok menjerit, marah sama kita, seolah-olah marah. Kita ketahui dulu kenapa dia begitu. Bukan karena dia marah, tapi kita harus tahu ada hormon-hormon di dalam tubuhnya yang sedang bekerja sedemikian rupa yang dia membuat dia menyatakan sikap seperti itu. Kadang-kadang orang tua nggak ngerti, ini anak melawan ya pak begitu. Habis anak itu kemudian terbentuk satu karakter yang semakin cenderung merusak gitu. Tapi bagaimana di sini dibutuhkan disiplin itu penting, tapi bagaimana dibutuhkan perhatian, kasih sayang kepada mereka.
Dan juga tentu kita harus mengerti jiwa mereka, karakter mereka, temperamen mereka yang perlu dibentuk sedemikian rupa. Nah, kenapa firman Tuhan memakai kata na'ar? Itulah pengertiannya, bahwa mendidik anak-anak itu tidak mudah, tidak gampang. Begitu. Maka firman Tuhan katakan, didiklah. Kata kana, didiklah. Nah, na'ar itu memang tertuju kepada anak yang tingkatan ketujuh, sudah masa pubertas naik ke atas. Tapi juga bisa pengertian anak-anak dalam pengertian yang jauh lebih kecil dan jauh lebih besar. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan didiklah. Di sini yang dipentingkan, didik ini yang dipentingkan. Katakan didiklah, firman Tuhan. Diperintahkan kita untuk mendidik mereka. Dipakai kata kana. Dan kata kana ini punya pengertian, paling tidak ada 3 pengertian yang kita bisa dapatkan dari kata kana ini. Yang memudahkan kita mengingatnya, ambillah kata kana gitu ya. Kana. Bisa juga muncul kata kano, ada yang juga cenok, bingung juga kadang-kadang kalau kita baca terlalu banyak buku begitu ya. Tapi inilah yang kita mau melihat. Kata didik di sini ada pakai kata kana. Paling tidak kita bisa mendapat 3 pengertian. Pertama, pengertiannya adalah seperti seorang pengasuh atau seorang ibu yang memberi makan kepada anaknya. Nah, di sini kita belajar. Anak-anak yang kita beri makan itu tidak bisa kita samakan semua. Bayi-bayi kita berikan makan gampang, susu. Tentu yang paling baik adalah ASI. Nah, sudah diam. Tapi kalau dia sudah masuk batita, tentu kita tidak bisa kasih susu melulu. Harus ditambah dengan yang lain, ya kan, begitu kan? Ibu-ibu jauh lebih mengerti nih. Nah, kemudian masuk masa balita, kita nggak bisa lagi balita sama juga dengan kasih anak bayi susu melulu begitu. Tentu tidak. Dan kemudian masa balita, anak-anak itu juga udah punya selera sendiri, punya kesukaan sendiri. Maka kita supaya anak ini mau makan, yang penting kita tahu gizinya yang terbaik itu apa. Itulah yang kita penuhi dan disesuaikan dengan seleranya sehingga dia bisa makan dengan lahap dan anak itu bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan jauh lebih cepat. Kita nggak bisa memberikan makan kepada anak itu sesuai dengan selera kita. Pokoknya mama udah waktu dididik sama nenek kasih makan ini, maka hari ini kau pun juga kasih makan ini. Aku bertumbuh dengan baik kasih ini. Tapi dia seleranya nggak itu lagi. Kita mungkin dulu cukup makan tempe sama tahu mungkin ya. Dan sekali-sekali kasih makan telurnya pun setengah. Kita kadang-kadang nuntut, maaf kok telurnya bertelur kok nggak sempurna ya, kok setengah melulu gitu. Itu cerita-cerita masa dulu lah gitu ya. Buku-buku yang kita baca kadang-kadang ada cerita begitu. Paling begitu, tetapi anak-anak sekarang itu makanan mereka itu jauh lebih berwarna lagi. Jadi kita harus bagaimana memikirkan, memberikan makanan-makanan yang bergizi, tapi tetap bisa memenuhi selera mereka, sehingga mereka bisa makan dengan banyak, makan dengan lahap, dan mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Yang penting kita perhatikan gizinya. Itu soal makan secara jasmani. Tapi di sini karena tentu tidak bicara tentang bagaimana kita memberi makan makanan jasmani itu, tetapi bagaimana kita memperhatikan makanan mereka secara akal, secara batin, dan juga secara rohani. Kita harus melihat bagaimana mereka bertumbuh dan memberikan mereka makanan-makanan rohani ini, makanan-makanan yang menjadi kebutuhan bagi pikiran mereka, batin dia mereka. Dan kadang-kadang kita tidak mampu cukup untuk mendapatkan ilmu itu dari pelajaran-pelajaran dari masa lalu kita. Maka pada saat seperti itu, waktu kita mendidik mereka, kita juga harus belajar. Inilah anak yang pertama. Sehingga anak itu bisa mendapatkan yang terbaik. Sehingga kita tidak mengalami benturan-benturan tersendiri. Maka sering gereja pun harus berjungkir palitan untuk mengundang orang tertentu yang menguasai bidang-bidang seperti ini untuk mengajar dan mendidik. Dan saya pikir di gereja Metodis sudah sering ya diadakan seminar-seminar seperti itu.
untuk bagaimana orang tua tidak mengalami benturan-benturan seperti ini. Waktu kita melihat anak kita jalannya miring, jangan kita bilang, oh ini anak ini udah tenggen ini. Ya mungkin dia makan narkoba barangkali, maka kok sayur-sayur. Belum tentu. Ini masa pertumbuhan anak itu beda-beda. Ada temperamen, ada karakter tersendiri dengan hormon tersendiri yang membuat dia situasinya seperti itu. Dulu jalannya gagah, ngomongnya ceria, sekarang kok pendiam begitu rupa. Jalan mulai miring-miring gitu, jalan gak tegak. Jangan salahin, berikan pengertian. Kita harus tahu itu masa pertumbuhannya yang bisa membuat dia dalam situasi seperti itu. Belum lagi saya bilang tadi, kadang-kadang dia bisa gitu kayak bentak kita. Dia nggak ada maksud untuk marah. Jangan kita juga naik pitang begitu ya. Wah ini anak melawan pak, nah udah habis. Sekali pak itu seumur hidup. Dia ingat tuh. Dia nggak dendam tapi terpendam, ada satu ada kepahitan tersendiri bisa keluar dari situ. Apalagi berulang kali, bayangin. Maka firman Tuhan katakan, didiklah mereka seperti kita menyuap anak. Itu nggak boleh sekali saja, iya kan? Nggak bisa sekali makan cukup udah untuk sebulan, nggak bisa kan? Tapi tiap-tiap hari terus diperhatikan. Demikian juga bagaimana kita mendidik anak itu, memberi makan kepada mereka. Terus tiap-tiap hari. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua yang Tuhan telah berikan pada kita. Memang tidak gampang. Yang kita terus perlu belajar, dan pelajaran yang kita dapat itulah yang kita terus terapkan untuk memberikan kepada anak-anak. Itulah kanak yang pertama. Dan kanak yang kedua adalah train up. Artinya kita tidak hanya sekedar beri mereka makan, tapi juga kita harus melatih mereka. Melatih mereka untuk meningkat. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kita nggak bisa bilang, oh biar nanti tetanggaku nanti yang didik. Nggak bisa. Biar guru saja, nggak cukup. Tapi ada tanggung jawab daripada orang tua. Mulai dari hal-hal yang sepele untuk mereka meningkat. Mengajar mereka bagaimana menyapa orang lain misalnya, senyum sama orang lain, memberi hormat pada orang tua yang jauh lebih tua, dan sebagainya. Ada sedang dibentuk daripada anak itu, yaitu karakternya. Supaya dia nggak jadi sama kayak kita begini barangkali. Yang ketemu orang kadang-kadang jaim gitu ya, jangan gitu. Ya sekarang harus mendidik anak jauh lebih baik dari kita, karena kita sudah belajar jauh lebih banyak. Anak ini banyak hal perlu dia belajar. Kita didik. Kita nggak bisa nunggu nanti ya. Kalau udah ketemu orang banyak baru aku ajarin dia. Nggak bisa. Tapi bagaimana dari kecil udah dibiasakan. Tapi puji Tuhan anak-anak di sini semua bagus-bagus. Ketemu panggil. Nah, ini tadi guru-guru sekolah minggunya ngajar ulang, padahal anak-anak sudah saya lihat juga dengan kita ajar ulang, terus menerus ajar ulang. Nah itu pun juga ada peran dari guru-guru, pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi peran orang tua adalah peran yang sentral. Bagaimana mendidik mereka terus meningkat seturut dengan usia mereka yang semakin hari semakin tinggi. Dan yang ketiga, karena anak ini juga bicara tentang mendedikasikan. Inilah yang paling sentral. Mendedikasikan anak kita. Mendedikasikannya kepada siapa? Kepada Sang Pencipta yang telah menciptakannya dan yang memberikan kepada dia, kepada kita. Bagaimana kita mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, tentu mereka harus diajar untuk mengenal Tuhan. Bagaimana mereka belajar mengasihi Tuhan, supaya dalam hidup mereka ada hati yang takut akan Tuhan. Di sini perlu bagaimana kita mendidik mereka. Bagaimana mereka sejak kecil kita didik menjadi anak-anak yang siap melayani. Mungkin kita sudah membuang waktu kita yang banyak, itu pengalaman kita, udah pakai untuk kepentingan kita, itu biarlah masa lalu kita. Tapi bagaimana kita mendidik anak kita sekarang sebagai pendidik, sebagai kanak
Bagaimana kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Dan percayalah, dengan cara demikian maka anak itu akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita melihat tidak pernah anak-anak yang dididik dengan baik melalui gereja Tuhan itu mendapat yang tidak baik. Melihat pengalaman-pengalaman yang kita lihat selama ini, anak yang didik dengan baik di rumah Tuhan, dididik dengan baik di rumahnya, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Anak-anak itu tidak pernah menjadi anak yang mempermalukan orang tuanya. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, sebagai anak pendidik, orang tua yang mendidik anak, yang ketiga, kita juga harus mendedikasikan anak kita kepada Tuhan. Enggak apa-apa kita biarkan mereka mau memilih apa nanti pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, enggak masalah. Mereka mau menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi pendeta, menjadi apapun. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mendedikasikan mereka menjadi anak-anak yang bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Sehingga seumur hidupnya apapun pekerjaan dan usaha mereka, mereka tetap mencintai Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Dan mereka tidak pernah menyimpang daripadanya. Itulah tugas daripada anak. Dan kita melihat bagaimana Nahar ini dididik sedemikian rupa menjadi burki di masa tuanya. Masa tuanya bicara tentang burki. Seorang Nahar dibentuk menjadi burki yang tidak menyimpang dari jalan itu. Nah, kata jalan yang sepatutnya, sebenarnya kata sepatutnya tidak ada, tapi bicara tentang jalan di sini. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal, jalan ini bicara tentang apa? Banyak di dalam Amsal. Amsal banyak bicara tentang jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Jadi bagaimana seorang anak mendidik anak-anaknya adalah supaya menjadi burki yang tidak berjalan sesuai dengan jalan hidup orang fasik. Tapi bagaimana mendidik mereka menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Dan apa itu yang menjadi dasarnya? Tentu adalah firman Tuhan. Bagaimana anak itu sejak kecil diajarkan bagaimana belajar firman Tuhan. Nah, kita mau mendidik anak kita belajar firman Tuhan, tentu kita juga harus belajar firman Tuhan itu. Maka penting kita anak sebagai orang tua, kita belajar firman Tuhan untuk kita mengerti firman Tuhan. Bukan berarti kita harus menjadi seorang yang sudah lulusan teologi ya semuanya serba tahu. Enggak perlu juga sampai seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang penting yang perlu kita kuasai untuk bagaimana kita berikan kepada anak-anak untuk membentuk karakter mereka, untuk mengubah temperamen mereka menjadi temperamen yang baik, yang keluar dari temperamen yang ada di dalam hidupnya. Apapun temperamen mereka. Temperamen itu di dalam satu temperamen demi satu temperamen, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi bagaimana kita melalui firman Tuhan anak itu diubahkan melalui firman Tuhan, terutama adalah karya Roh Kudus di dalam hidupnya yang mengubah, sehingga temperamen-temperamen yang baiklah yang keluar dari temperamen yang dipunyai oleh anak-anak itu, yang membentuk karakternya. Dan kata burki di sini, Nahar menjadi burki. Burki ini bicara apa? Burki ini selain bicara tentang pemimpin, ini juga bicara tentang prajurit. Inilah yang dikatakan bahwa kita mendidik anak kita itu adalah satu pekerjaan yang tidak gampang. Ini pekerjaan yang sulit. Karena kita mendidik dia untuk menjadi burki yang tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Jalan juga kita ingat di dalam Amsal juga bicara tentang hikmat dan kebodohan, supaya anak itu jangan menjadi anak yang bodoh, tetapi anak yang berhikmat yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang perlu kita ajarkan, gitu. Sehingga dia menjadi burki yang tidak tersesat.
yang tetap berjalan di dalam jalannya. Dia harus dipersiapkan menjadi pemimpin, tapi juga diingat, dia juga harus dipersiapkan jadi prajurit. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan pergumulan tertentu yang kadangkala kita harus lihat bahwa anak ini kita tempatkan dia di medan perang. Kadang-kadang dunia ini dengan segala sesuatu yang mulai menyerang dia, terutama saat ini yang paling bahaya adalah handphone, ya, yang di dalamnya ada internet yang dia bisa menjangkau kemana-mana. Maka kita perlu membekali dia supaya dia bisa menjadi prajurit yang menang, bukan prajurit yang kalah. Nah, kalau dia kalah, ini bahayanya apa? Mati. Nah, itu tuh bukan bicara tentang mati secara jasmani, tapi juga ini bicara tentang mati secara rohani. Perlu kita persiapkan, perlu kita bekali, sehingga dia di dalam kebebasannya dia memegang handphone, memegang alat-alat Android ini yang dia bisa menjangkau dunia. Dia ada bekal di dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia bisa memilih apa yang baik dan yang tidak baik, untuk membekali hati dan pikirannya, membekali hidupnya, sehingga dia tidak melihat hal yang bukan-bukan. Ya, anak-anak kan nggak ada yang lihat yang bukan-bukan kan. Ya, anak-anak sekarang sudah banyak pegang ini Android, ya, yang di dalamnya ada internet yang bisa menjangkau seluruh dunia. Dia bisa lihat apa saja dalam hitungan detik, gitu kan. Ya, jangan sampai gitu. Nah, bagaimana dia menghadapi situasi seperti ini adalah bagaimana mereka perlu dibekali sedemikian rupa. Dan oleh sebab itu firman Tuhan juga kita melihat dari awal firman Tuhan sudah menyatakan bagaimana umat Tuhan, orang-orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, kita bisa lihat itu, saya baca aja secara singkat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7 sampai 9 lah, biar lebih lengkap lagi. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, inilah yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Bagaimana kita mendidik anak kita? Yang pertama adalah membicarakannya, membicarakan firman Tuhan. Dan itu bukan sekali, tapi firman Tuhan katakan berulang-ulang. Tatkala engkau tidur, tatkala engkau berdiri, tatkala engkau berjalan, tatkala engkau bangun, adalah situasi-situasi secara umum kita di jalan kehidupan kita. Artinya di mana saja ada kesempatan kita berbicara, mendidik anak kita, dan itu terus berulang. Jangan kita merasa capek, jangan kita merasa lelah untuk mendidik mereka. Tentu juga dengan situasi yang kita harus belajar juga bagaimana mendidik mereka. Kita harus tahu juga anak-anak situasi tertentu itu kita nggak bisa masuk dengan cara yang kita waktu didik dia waktu dia anak-anak, waktu dia umur 3 tahun. Beda nanti waktu dia umur 14 tahun atau 15 tahun, kita nggak bisa lagi didik dengan cara yang sama. Itu. Kalau kita didik dengan cara yang sama, maka dia marah, bukan lagi seneng. Gitu. Waktu dia kecil, kita mungkin langsung ngomong, dia dengar, dia seneng. Tapi waktu nanti dia umur 14-15 tahun, kita ngomong dengan cara yang sama, dia bilang, bapakku dibawel kali. Apalagi waktu kita ngomong depan orang banyak, marah dia. Gitu. Makanya orang tua juga selain dia mendidik, dia harus belajar. Begitu. Kadang-kadang anak-anak itu menghindar dari kita.
Dia bukan nggak sayang lagi sama kita, bukan nggak peduli lagi sama kita. Jangan kemudian kita berpersepsi buruk sama dia. Oh iya, aku ini orang tua yang miskin, anakku udah nggak pintas, nggak sayang, dia malu sama aku. Bukan pengertiannya begitu, enggak. Tapi dia nggak mau diposisikan seperti anak-anak lagi. Maka dia malu. Kalau kita terlalu perhatiin dia kayak seperti anak-anak, dia marah bahkan. Kadang kalau kita perlakukan dia seperti anak-anak. Saya jadi ingat ada satu anak remaja. Saya pelayani satu tempat itu bertahun. Jadi saya lihat anak ini dari kecil sampai dia remaja. Dan saya sering di rumahnya kalau malam ya, mampir ke rumahnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, mamanya itu punya kebiasaan kalau udah suruh jam 9 tuh semua suruh dia tidur. Harry, si Xiaopian. Tahu gak? Tahu apa yang maksudnya? Harry, pergi kencing dulu. Gitu. Nah, waktu remaja dia nggak merasa apa-apa, biasa saja gitu. Tapi setelah dia umur 14-15, oh jangan coba-coba, Harry, Xiaopian. Gitu. Marah dia. Di situ ada orang lain. Aku bukan anak kecil lagi, walaupun kadang-kadang dia mesti juga begitu berangkali gitu ya, perlu diingatkan gitu. Tetapi dia nggak mau lagi diperlakukan seperti itu. Kita harus ngerti. Demikian juga bagaimana kita mendidik anak. Jadi di dalamnya perlu kita juga belajar membicarakannya berulang-ulang. Dan yang kedua, bukan hanya membicarakan berulang-ulang di mana kita perlu belajar, tetapi bagaimana pelajaran itu tidak hanya sekedar sesuatu yang teori. Itu dapat kita melihat di dalam Ulangan pasal 11. Punya pengertian yang sama tetapi punya arti yang jauh lebih dalam lagi. Di sini firman Tuhan dibicarakan tentang apa? Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu ya. Ulangan pasal 11 ayat 18 dan seterusnya saya akan bacakan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dalam dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun dan seterusnya. Selain kita membicarakan terus berulang-ulang, firman Tuhan di ayat ini bicara tentang apa? Yang jauh lebih mendalam lagi adalah memerintahkan kita menaruh perkataan itu di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apa artinya di sini? Firman Tuhan mau menekankan jauh lebih dalam. Engkau mengajar anakmu, engkau mendidik anakmu seturut dengan firman Tuhan itu baik. Engkau membawa anakmu untuk mengenal Tuhan, untuk mereka mengasihi Tuhan, untuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu baik. Tetapi adalah jauh lebih baik sebagai karena engkau juga harus menaruh perkataan firman Tuhan itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu. Artinya apa? Artinya biarlah firman Tuhan itu tidak hanya sekedar jadi teori di dalam hidupmu. Tapi biarlah firman Tuhan itu juga menjadi iman dan percaya di dalam hatimu. Sehingga apa yang kau ajarkan itulah yang kau praktekkan dalam hidupmu. Inilah yang firman Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar teori kepada anak-anak kita, tapi kita juga harus bagaimana firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang membentuk jiwa dan hati kita, yang kita imani dan yang kita percayai, terutama Tuhan yang kita percayai, yang kita imani akan keberadaannya, akan kuasanya, akan kasihnya, penyertaannya yang luar biasa yang kita alami sendiri. Itu yang kita didik kepada anak-anak kita, sehingga itu meresap di dalam kehidupan anak-anak. Jadi bukan teori. Karena kalau teori kadang-kadang kita bisa lupa. Kalau teori aja lupa gitu ya. Saya ingat waktu kecil saya masih agama tetangga. Nah, agama tetangga waktu itu di sekolah belum ada guru. Jadi akhirnya yang ngajar
Gurunya adalah orang Kristen, gurunya orang Kristen. Dia mengajar agama masa lalu saya, begitu ya. Dan dia ajarkan. Tapi karena dia adalah orang yang tidak seiman, dia hanya mengajarkan sejarah. Dia tidak mengajarkan bagaimana beriman terhadap apa yang diajarkan, begitu. Nah, seperti itu juga kita sebagai pengajar. Karena kita mendidik anak kita, itu kita tidak hanya sekedar mengajar mereka sejarah, teori, tapi bagaimana kita juga mengajarkan itu sebagai suatu pengalaman yang kita alami, yang kita imani, yang kita percaya, sehingga luar biasa pengaruhnya. Tapi tentu saja ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, bahwa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Karena di sini katakan didiklah anak-anak itu berjalan seturut dengan apa yang sesuai. Sebenarnya yang sesuai itu nggak ada tuh, tapi berjalan dengan apa? Mendidik anak itu seturut dengan jalannya, supaya dia pada masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu mengajarkan kita bagaimana kita mengajarkannya seturut dengan jalan itu, dan kita juga mengimani jalan itu, sehingga apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan apa yang bisa anak itu resapi dalam hidupnya. Karena ini bukan hanya sekedar teori, tapi pengalaman hidup bapakku, pengalaman hidup mamaku bersama dengan Tuhan, dan itu akan terus membentuk dia. Kalau hanya sekedar teori, suatu ketika kita bisa kebablasan. Ya. Suatu ketika orang tua mengatakan, anak ini kok cepat kali dia berbohong. Sering kali saya dapatkan anak ini suka kali bohong, cepat kali bohong. Tapi coba perhatikan, kenapa anak ini begitu cepatnya berbohong? Kok begitu mudahnya dia berbohong? Kenapa? Mamanya, papanya memang mengajarkan untuk jangan berbohong, itu dosa. Tapi anak itu seringkali lihat bapakku, mamaku mudah berbohong. Jadi dia nggak ngikut apa yang diajarkan, tapi dia lihat apa yang diteladankan. Karena yang diajarkan cuma teori, tapi prakteknya tidak. Sehingga anak itu lebih meneladani apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka nggak heran kita melihat ada banyak anak muda begitu mudahnya berbohong. Kenapa? Karena dia lihat babeku, mamiku bohong. Itu yang jauh lebih kuat membentuk dia. Maka waktu kita mendidik firman Tuhan, ingat, biarlah perkataan firman Tuhan itu membentuk hatiku, membentuk jiwaku. Itulah yang keluar yang kuajarkan kepada anak. Itu bukan sekedar teori. Kita memang mau anak kita yang terbaik, kita berikan pengajaran terbaik. Tetapi kalau hanya teori, suatu ketika kita terpleset, anak itu niru. Di rumah duit kok sering hilang. Padahal dia satu-satunya anak yang keluar masuk rumah, kenapa hilang? Diambil. Kenapa anak itu bisa begitu? Kita ajarkan jangan mencuri, tapi kenapa uang di rumah sering hilang? Itu tetangga mangganya sudah merah, udah kuning gitu, nggak permisi, udah ambil, dapat 2 lo kita. Niru, gitu kan? Kayak dapat bonus gitu. Sedang kamu tanpa sadar sedang mendidik dia. Ngapain? Main. Jadi kamu kita didik jangan mencuri. Kan firman Tuhan katakan nggak boleh mencuri. Tapi tanpa sadar 2 biji, karena 2 biji mangga yang kuning merah. Wah, pingin kali kalau minta nggak dikasih, udah tok. Kita sedang didik. Maka firman Tuhan katakan biarlah perkataan firman Tuhan itu masuk dalam hati kita.
masuk dalam jiwa kita, membentuk hidup kita, sehingga kita tidak hanya sekedar mengajar teori, tapi bagaimana kita sudah mempraktekkan dan kita sudah mengajarkan praktek itu dalam kehidupan anak kita melalui teladan. Itulah yang firman Tuhan ini menyatakan. Dan kemudian dikatakan berulang-ulang. Dan dikatakan juga tulisan itu dalam lengan baju, tangan, baju, dahi, pintu, tiang pintu. Ini bicara apa ya? Ini mengingatkan kita untuk biarlah firman Tuhan itu selalu ada di dalam hati, pikiran kita, yang bisa mengingatkan kita gitu. Karena kita manusia itu sering apa? Kita banyak belajar. Oh, udah seminar sana. Coba kita nggak belajar, kita nggak renungkan firman Tuhan, lupa. Dan kita mudah nanti terpleset. Maka selain berulang-ulang, kita juga belajar berulang-ulang. Itu disuruh tempel sana, tempel sini, supaya apa? Firman Tuhan itu dia terus jadi ingatan kita. Nah sekarang kita nggak mungkin kan terus tempel, taruh lagi di dahi, nggak gitu kan. Tapi bagaimana supaya itu melekat dalam hati kita? Tiap hari lah kita belajar firman Tuhan. Ambil waktu yang khusus untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak ada waktu yang kita bisa khususkan, datang sama-sama ke gereja ini. Pagi-pagi kita sama-sama berdoa, memuji Tuhan. Kita baca Alkitab, pasal demi pasal. Atau kita pakai ini yang germas. Memang jauh lebih sulit, tapi ini adalah tuntunan-tuntunan yang lebih berurut. Ya memang lebih harus kita berjuang, paling tidak 5 pasal gitu. Kita bisa pakai waktu yang ada untuk belajar firman Tuhan. Saya pernah ceritakan, kita nggak bisa seperti buku-buku silat, ya kayak kita buku silat Kopi Ngo, saya pernah ceritakan, di mana Bukit Siensu ngajak satu orang dengan satu ilmu, orang itu meningkat ilmunya dan kemudian ilmu itu mendarah daging. Ilmunya jadi tinggi, jadi tambah hebat gitu. Dia punya murid pun ada, itu namanya Kwai Lojin, itu muridnya. Dia tahu ya kan, Kwai Lojin itu murid, jadi murid yang luar biasa ilmu, manusia setengah dewa. Dan Kwai Lojin ini ada satu murid lagi namanya Sumahan, yang dikenal dengan siluman, pendekar siluman, pendekar super sakti. Itu rambutnya putih, kakinya cuma satu doang begitu. Dia bisa jalan, dia bisa lari kayak terbang melewati kuda yang jalannya cepat. Luar biasa. Dididik begitu rupa. Itu dongeng, itu cerita. Kalau benar-benar saya nggak yakin loh, ilmu orang bisa menetap gitu sampai tua, jadi manusia setengah dewa begitu, ilmunya luar biasa. Itu Sumahan, itu pendekar super sakti, itu begitu luar biasa ilmunya. Saya pikir itu dongeng lah ya. Ada nggak betul-betul orang bisa terbang sampai itu tembok Cina tuh bisa lewati gitu, gitu dengan satu kaki, gitu, lewati gerbangnya gitu. Begitu luar biasa. Sekali dia belajar, menetap itu mendarah daging dalam hidup. Firman Tuhan nggak bisa gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam praktek hidup kita pun kan begitu. Dulu ada nggak di sini yang jago karate? Ada nggak ya? Coba kita bayangkan nanti umur dia 70 tahun. Masih hebat nggak dia waktu umur 30 tahun? Begitu, hebat kali. Hebat nggak? 70 tahun didorong sama anaknya 14 tahun jatuh. Begitu. Saya ingat ini cuma sedikit nostalgia aja lah ya. Ya gitu ya. Gak usah dipikir terlalu jauh. Waktu saya umur 16-17 tahun itu SMA lagi kira-kira kan. Itu kami ada lomba renang sepematang siantar gitu ya. Seluruh pelajar SMA, SMP gitu, menurut tingkatannya itu lomba renang. Dan tiap tahun paling tidak, itu kan ada 4 gaya itu, tambah lagi gaya campuran gitu. Paling tidak ada 3 atau 4 juara yang saya dapat. Juara 2, juara 3, juara 1 nggak pernah sih memang, gitu ya. Gitu. Tapi waktu saya umur 40 tahun, tanding sama anak umur 13 tahun, keok. Umur 13 tahun, keok. Kenapa? Udah tuwir. Gak
secekatan dulu, dan juga nggak karena latihan juga jarang-jarang begitu. Kalah. Saya bingung, dulu kan nggak seperti ini, anak remaja kok kalah. Tapi kenyataan memang kalah. Gitu. Udah tuwir. Nah itu baru bicara tentang fisik, tentang jasmani. Lebih lagi rohani. Kita nggak bisa bilang, oh ilmuku udah tinggi, saya sudah belajar ikut seminar itu, udah seminar itu semua, udah nggak usah lagi belajar lagi, udah hebat kali, nggak butuh lagi. Oh jangan coba-coba. 1 minggu aja nggak baca firman Tuhan udah mulai aneh. 2 minggu nggak belajar, kukwainya banyak. Iya kan? Rasakan nggak? Ada kekeringan tersendiri. Makanya gak jarang kita bisa lihat, ini orang dulu rohani kali loh, sekarang kok kopanya banyak kan, aneh-aneh gitu, muncul dari hati. Nggak di sini, tempatnya jauh di dunia sana, nggak ada di sini, nggak ada di Sumatera, ada tempat jauh di sana. Coba dia 1 bulan dia nggak belajar, nggak pergi sekolah, nggak pergi ke gereja, tambah aneh lagi. Begitu masuk gereja, oh ini orang kok jadi lain. Padahal dulu lah dia bawa saya ke gereja. Oh dulu rohani sekali, sehingga aku percaya Tuhan gara-gara dia. Tapi hari ini, kenapa? Gitu. Gak bisa ngandalin bilang, aku udah hebat, gak bisa, gak ada itu. Maka firman Tuhan suruh ajar berulang-ulang, dan kita terus juga belajar berulang-ulang sampai kita bertemu dengan Tuhan. Gak bisa, aku udah hebat kan. Dan itu di dalam proses bagaimana di dalam penyertaan Tuhan kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Demikianlah kita mendidik anak itu menjadi seorang pendidik, menjadi anak. Selain kita mengajar, kita juga belajar, dan terus di dalam proses itu sehingga terbentuklah satu keluarga yang taat, satu keluarga yang mencintai Tuhan. Amin. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan akan kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Tuhan kami, biarlah apa yang Kau telah berikan pada kami membekali kami bagaimana kami mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Dan kami sebagai pendidik, Engkau tolonglah kami untuk kami terus belajar, supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami yang Tuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas lagi dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan apa yang terbaik untuk kami bagaimana memberikannya pada anak-anak kami ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Biarlah Engkau terus yang berkarya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.